Makhluk kecil dari Aceh yang paling terkenal dan sering dibicarakan dalam legenda maupun laporan penampakan modern adalah suku Mante, atau orang Mante. Halo, berjumpa lagi bersama True Story. Kali ini kita akan membahas suku Mante. Apakah orang Mante ini sama dengan Abu Gogo dari Flores? Atau Mante adalah sosok berbeda? Berikut adalah detail mengenai suku Mante yang sering menjadi perbincangan. Berdasarkan cerita rakyat dan kesaksian warga yang mengaku pernah melihatnya, suku Mante digambarkan dengan ciri-ciri berikut. Tubuh kerdil, tingginya diperkirakan hanya sekitar 60 cm hingga 1 meter, mirip dengan deskripsi Homo floresiensis atau Abu Gogo di Flores. Postur, memiliki tubuh yang agak membungkuk namun sangat lincah dan berotot. Wajah, sering digambarkan memiliki wajah yang lebar dengan dahi sempit. Warna kulit mereka biasanya digambarkan berwarna sawo matang atau gelap. Rambut, konon mereka memiliki rambut yang panjang. Bahkan ada yang menyebutkan tubuh mereka ditutupi bulu halus yang lebat. Perilaku dan habitat. Sangat tertutup, mereka dikenal sangat pemalu dan menghindari kontak dengan manusia modern. Jika bertemu manusia, mereka akan lari dengan sangat cepat masuk ke dalam hutan. Habitat, dipercaya mendiami pedalaman hutan hujan Aceh, gua-gua tersembunyi, atau bantaran sungai di belantara Aceh Besar, Pidi, hingga Aceh Tengah. Omnivora, mereka disebut-sebut memakan apa saja yang ada di hutan, mulai dari buah-buahan, ikan, hingga hewan kecil. Nama suku Mante kembali meledak dan menjadi perbincangan nasional, bahkan dunia, pada tahun 2017. Saat itu, sekelompok pengendara motor trail, Trabas, di hutan Aceh tidak sengaja merekam sosok kecil menyerupai manusia yang berlari sangat kencang sambil membawa kayu, lalu menghilang ke balik ilalang yang tinggi. Video tersebut memicu perdebatan apakah itu benar-benar suku Mante atau hanya manusia biasa dengan postur kecil. Hingga saat ini, keberadaan suku Mante masih dianggap sebagai kriptid, hewan makhluk yang keberadaannya belum terbukti secara ilmiah, meskipun banyak masyarakat lokal Aceh yang meyakini bahwa mereka benar-benar ada dan merupakan penduduk asli Aceh yang terdesak masuk jauh ke dalam hutan. Bayang-bayang Proto Melayu di Serambi Mekah. Asal-usul, gelombang migrasi 3000 SM. Jika kita menelusuri akar suku Mante, kita tidak sedang membicarakan makhluk gaib atau jin, melainkan manusia nyata dari garis keturunan yang sangat tua. Ras Proto Melayu, Melayu tua para sejarawan dan arkeolog, termasuk referensi dari Dr. Husaini Ibrahim dari Universitas Syah Kuala, sepakat bahwa Mante adalah sisa-sisa dari gelombang migrasi Proto Melayu yang masuk ke Nusantara sekitar 3000 sebelum Masehi. Jalur migrasi, The Champa Connection dugaan terkuat menyatakan nenek moyang mereka berasal dari wilayah Champa, Kamboja, dan Thailand Selatan. Mereka bergerak turun melalui Semenanjung Malaya dan menyeberang ke Sumatera. Penguasa awal pesisir, sebelum Aceh didominasi oleh suku Aceh modern, yang merupakan campuran berbagai etnis termasuk Arab, India, dan Melayu muda Deutero-Melayu, Mante adalah penguasa pesisir. Mereka awalnya mendiami wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Aceh Besar, khususnya di sekitar Lembah Seulawah dan Janto. Titik balik sejarah, terdesak dan terisolasi. Mengapa mereka sekarang dianggap mitos dan hidup di gua? Sejarah mencatat adanya pergeseran demografi yang brutal. Gelombang Deutero-Melayu, ketika gelombang migrasi kedua, Melayu muda, datang dengan teknologi besi dan pertanian yang lebih maju, ras Proto Melayu, Mante, mulai terdesak. Masuknya Hindu-Buddhas Islam. Dalam manuskrip lokal, disebutkan bahwa ketika pengaruh kerajaan Hindu-Buddha, seperti Lamuri, dan kemudian Islam masuk, terjadi proses asimilasi. Sebagian kelompok Mante menerima pembauran ini. Mereka menikah, memeluk agama baru, dan melebur menjadi etnis Aceh modern, khususnya yang berpostur tubuh lebih kecil di beberapa wilayah. The Great Refusal. Penolakan besar sebagian kelompok Mante yang fanatik menolak berinteraksi dengan pendatang, Gompouni, atau orang asing. Mereka menolak agama baru dan menolak tunduk pada raja-raja baru. Kelompok inilah yang melarikan diri jauh ke pedalaman hutan, naik ke pegunungan tinggi di Tangse, Geumpang, Pidi, hingga Gayo Lues. Isolasi ribuan tahun, isolasi total selama ribuan tahun di hutan hujan tropis yang lebat memaksa mereka beradaptasi. Tubuh mengecil, dwarfisme insular, teori yang sama dengan Homo floresiensis, indera menjadi super waspada, dan kemampuan lari menjadi mekanisme pertahanan utama. Catatan Snoek Hurgronje bukti bahwa Mante bukan sekadar dongeng pengantar tidur tercatat dalam buku legendaris, The Acehers, Orang-orang Aceh, karya Snoek Hurgronje, seorang orientalis Belanda yang sangat teliti.
Fakta catatan Snow menulis bahwa di abad ke-19, istilah mante sudah dikenal di Aceh. Namun, Snow mencatat dua sisi. Secara harfiah, orang Aceh saat itu kadang menggunakan kata mante sebagai ejekan untuk orang yang bertingkah kekanak-kanakan atau bodoh canggung, mungkin merujuk pada sifat primitif. Namun, ia juga mengakui adanya legenda orang hutan yang hidup liar di pedalaman. Snow tidak pernah melihatnya sendiri, tetapi ia mencatat kesaksian warga lokal yang konsisten tentang keberadaan orang liar ini. Legenda Lamuri, ada hikayat lokal yang menyebutkan bahwa nenek moyang raja-raja Aceh zaman dahulu pernah menjinakkan putri mante. Diceritakan seorang raja Lamuri berhasil menangkap seorang mante perempuan, menikahinya, dan keturunan mereka menjadi cikal bakal sebagian bangsawan Aceh. Ini memperkuat teori bahwa mante adalah manusia, Homo sapiens, bukan spesies berbeda. Yang sering luput dari pembahasan adalah posisi mante dalam struktur sosial kuno Aceh. Mereka bukan makhluk asing. Mereka adalah tuan rumah. Koneksi sukulan, Pomeurah dalam historiografi Aceh kuno, sebelum Islam masuk sepenuhnya, penduduk asli Aceh besar terbagi dalam kelompok suku besar. Ada pepatah tua Hadih Maja, buat uroung mante, hukum uroung lan, kerjaan orang mante, hukum orang lan. Apa artinya? Ini membuktikan mante pernah hidup berdampingan dalam sistem sosial. Mante dikenal sebagai pekerja keras, petani pembuka lahan, sementara sukulan, bangsawan Proto-Melayu lainnya, yang mengatur hukum. Kehancuran. Ketika dinasti Hindu, Indrapurwa, Indrapatra, dan kemudian Islam masuk membawa sistem kerajaan baru, sukulan berasimilasi, tetapi suku mante menolak feodalisme. Mereka memilih menyingkir. Mante, dalam bahasa lokal kuno kadang diasosiasikan dengan sifat keras kepala atau liar. Teori divergensi Batak Gayo. Apa yang kurang dari sejarah migrasi? Hubungan dengan tanah Batak. Arkeolog menduga bahwa mante, orang Gayo asli, dan orang Batak, Toba Karo, berasal dari rumpun Proto-Melayu yang sama. Percabangan takdir. Di masa lalu, satu kelompok bergerak ke Danau Toba dan membangun kebudayaan tinggi, Batak. Satu kelompok bertahan di dataran tinggi Gayo. Kelompok ketiga, mante, gagal beradaptasi dengan perubahan zaman atau kalah perang suku, sehingga terdorong ke involusi kebudayaan, kemunduran budaya, dari menetap kembali menjadi nomaden pemburu pengumpul. Teka-teki etimologi. Dari mantra ke mant. Kita melewatkan asal kata mante. Ada teori menarik dari sejarawan India Aceh. Kata mante diduga berasal dari bahasa Sanskerta mantra. Di masa pra-Islam, kelompok ini mungkin adalah kaum resi atau pertapa yang mengasingkan diri ke hutan untuk bermantra, bertapa. Lama-kelamaan, mereka kehilangan kontak dengan peradaban, dan anak cucunya menjadi liar. Ini menjelaskan mengapa mereka sangat tertutup dan punya kesaktian, lincah, sulit ditangkap, yang sering disalahartikan sebagai ilmu gaib. Di analisis sebelumnya, kita mengunci mante sebagai Proto-Melayu. Namun, ada detail mikroskopis yang perlu dipertegas untuk membedakannya dari suku asli lain di Asia Tenggara. Bukan Negrito, banyak orang menyamakan mante dengan suku Semang atau Aeta, kelompok Negrito di Malaysia, Filipina, karena sama-sama kecil. Ini salah. Bukti, Negrito memiliki kulit sangat gelap dan rambut keriting kribo rapat. Mante, laporan konsisten menyebut kulit sawo matang, kuning langsat yang menggelap karena matahari, dan rambut lurus panjang, kadang gimbal karena tidak terurus. Kesimpulan fatal, ini mengonfirmasi bahwa mante secara genetik lebih dekat ke rumpun Austronesia Melayu daripada rumpun Melanesia atau Australoid. Ini memperkuat teori bahwa mereka adalah kita, manusia modern Indonesia, yang menyusut karena isolasi, bukan ras yang berbeda sejak awal. Hubungan Muyang di dataran tinggi Gayo. Kita terlalu fokus pada Aceh Pesisir, Aceh Besar PD. Kita melewatkan perspektif Gayo, Aceh Tengah. Status terhormat, di Gayo, mante tidak selalu dianggap hewan liar. Dalam beberapa silsilah lisan Gayo, ada istilah Muyang Mante. Nenek moyang. Sebagian masyarakat Gayo luas percaya bahwa garis keturunan mereka bercampur dengan mante di masa lalu sebelum mante sepenuhnya menyingkir ke hutan. Ini menjelaskan mengapa di wilayah Gayo, interaksi dengan mante, dalam cerita lama, terasa lebih bersahabat dibanding di wilayah PD yang mana mante sering dianggap hama pencuri tanaman.
Setelah diperiksa berulang kali, berikut adalah profil final suku Mante. Klasifikasi, Homo sapiens, ras Proto-Melayu Austronesia. Asal, migrasi 3000 SM, jalur Kamboja, Thailand, Sumatera. Penyebab kerdil, insular dwarfism, kekurangan sumber daya pangan di isolasi hutan, natural selection, tubuh kecil lebih mudah bergerak di hutan rimba Aceh yang rapat berduri. Status sosial kuno, bagian dari struktur sukulan, Pomeurah, yang menolak asimilasi Hindu-Islam. Pada Maret 2017, dunia maya diguncang oleh sebuah video berdurasi pendek yang diunggah oleh akun YouTube bernama Fredo Pastrana. Ini bukan rekayasa studio film, melainkan rekaman mentah, raw footage, dari kamera aksi, GoPro, yang terpasang di helm pengendara motor trail. Konteks kejadian, sekelompok pengendara motor trail, Trabas, sedang menjelajahi jalur hutan pedalaman di kawasan Aceh Besar, arah perbatasan Pidi. Jalur ini bukan jalan umum, melainkan jalan setapak berlumpur yang dikelilingi semak belukar ilalang, alang-alang, setinggi dada manusia dewasa. Detik-detik penampakan, pengendara terdepan tiba-tiba terjatuh karena kaget. Pengendara di belakangnya, yang merekam, juga berhenti mendadak. Di depan mereka, muncul sosok kecil yang sedang berjalan santai keluar dari semak, lalu terkejut melihat motor. Reaksi makhluk tersebut, alih-alih diam terpaku atau menangis, reaksi wajar anak kecil jika bertemu benda asing bising seperti motor, sosok itu langsung melakukan sprint, lari cepat, dengan kecepatan luar biasa menjauhi motor, menyusuri jalan setapak, lalu membanting setir masuk menerobos ilalang tinggi dan menghilang. Mari kita bedah anatomi makhluk di video tersebut menggunakan kacamata forensik visual. Kenapa banyak ahli yakin ini bukan anak kecil biasa atau orang utan? Analisis biomekanik lari. Langkah kaki. Makhluk itu memiliki frekuensi langkah, cadence, yang sangat tinggi. Kakinya bergerak sangat cepat, jauh lebih cepat dari anak manusia seusianya. Ayunan tangannya sangat lebar dan kuat. Ini adalah teknik lari sprinter profesional atau pemburu, bukan cara lari anak kecil yang sedang bermain. Keseimbangan, saat berbelok tajam masuk ke ilalang, tubuhnya tidak goyah sedikit pun. Pusat gravitasinya sangat rendah dan stabil. Analisis otot. Meskipun rekaman agak goyang, pada beberapa frame, terlihat punggung makhluk itu tidak tertutup baju. Punggungnya terlihat memiliki definisi otot, muscle-tone, yang jelas. Anak kecil, manusia modern, biasanya memiliki lapisan lemak subkutan yang membuat kulit terlihat halus. Sosok ini terlihat kering dan berotot, tanda makhluk yang hidup dari aktivitas fisik ekstrim sehari-hari. Atribut yang dibawa. Sosok itu memegang tongkat kayu di tangan kanannya. Analisis alat, tongkat itu bukan sekadar ranting mainan. Cara dia memegangnya, digenggam erat di tengah, menunjukkan itu adalah alat fungsional, mungkin senjata berburu, alat penggali umbi, atau tongkat jalan. Ini membuktikan tingkat kecerdasan, tool usage. Debunking CGI, Computer Generated Imagery skeptis mengatakan ini editan. Namun, editor video profesional menunjukkan detail yang sulit dan mahal untuk dipalsukan dalam video amatir. Interaksi air lumpur. Saat kakinya menginjak kubangan air, cipratan air, splash, terjadi secara fisika natural, chaos. Membuat simulasi air serealistis itu butuh rendering komputer tingkat tinggi. Bayangan tubuhnya jatuh tepat sesuai arah matahari di antara pepohonan. Interaksi ilalang. Saat ia menerobos ilalang, rumput-rumput itu bergoyang dan patah secara fisik karena benturan tubuh. Video 2017 hanyalah puncak gunung es. Di bawah permukaan, ada ratusan kesaksian dari orang-orang yang hidupnya bergantung pada hutan Aceh. Kesaksian pencari jernang Gaharu. Para pencari jernang, buah rotan darah, dan Gaharu adalah manusia yang masuk paling dalam ke hutan Aceh, berhari-hari jalan kaki. Mereka sering menemukan bekas kemah kecil. Bukan kemah manusia normal, tapi tumpukan daun-daun kering yang disusun rapi menyerupai sarang, tapi di tanah atau di celah banir pohon besar. Sisa makanan, ditemukan tumpukan tulang ikan sungai atau sisa buah hutan yang dikupas dengan cara aneh, bukan digigit hewan, tapi dikupas rapi. Perasaan diawasi. Banyak pencari Gaharu melaporkan sensasi hening tiba-tiba di hutan, silence of the forest, tanda ada predator atau pengamat yang mengintai. Laporan patroli TNI Polhut. Di masa konflik Aceh atau saat patroli illegal logging, beberapa anggota TNI pernah melaporkan melihat sosok-sosok kecil melintas cepat di visual tropo mereka,
namun tidak pernah ditembak karena tidak bersenjata api dan tidak terlihat mengancam, hanya memantau. Berdasarkan data penampakan, sightings, kita bisa memetakan wilayah mana saja yang diduga kuat menjadi habitat sisa suku Mante. Wilayah ini membentuk sabuk pegunungan Bukit Barisan. Zona 1, Hutan Janto, Aceh Besar, lokasi video 2017. Ini adalah pintu gerbang menuju pegunungan yang lebih tinggi. Hutan di sini masih sangat lebat dan terhubung langsung ke cagar alam. Zona 2, Tangse Geumpang, PD, ini adalah heartland, jantung, legenda Mante. Wilayah ini penuh dengan gua-gua karst dan sungai deras. Masyarakat lokal di sini paling sering bercerita tentang interaksi masa lalu, barter, dengan orang Mante. Zona 3, Lembah Leser, Aceh Tenggara, Gayo, hutan hujan tropis yang tak tertembus. Di sini, Mante diduga hidup berdampingan dengan satwa liar besar, harimau, gajah. Medannya sangat ekstrim sehingga hampir mustahil manusia modern bisa mengejar mereka di sini. Zona 4, Gua Beye Jambur Atang, Aceh Tengah Gayo, nama lokasi spesifik yang sering disebut dalam cerita lisan Gayo sebagai tempat tinggal leluhur orang kecil. Gua-gua ini memiliki lorong panjang yang belum tereksplorasi sepenuhnya. Pertanyaan terbesar, di era satelit dan drone ini, kenapa mereka tidak pernah tertangkap jelas atau ditemukan mayatnya? Protokol pemakaman, burial protocol, seperti gajah yang tahu saatnya mati, atau suku pedalaman Amazon, Mante diyakini memiliki sistem pemakaman yang ketat. Mereka tidak meninggalkan jenazah sembarangan. Kemungkinan mereka mengubur mayat di dalam gua dalam atau lubang pohon untuk menghindari deteksi predator dan manusia. Indera keenam hutan, hyper awareness, mereka telah berevolusi ribuan tahun di hutan. Pendengaran dan penciuman mereka jauh di atas manusia modern. Mereka bisa mencium bau sabun, rokok, atau keringat manusia dari jarak ratusan meter, memberi mereka waktu untuk sembunyi, camouflage, sebelum kita bahkan melihat mereka. Ghost, vektor warna kulit mereka adalah natural camouflage di hutan tropis yang gelap. Diam, tidak berbaju cerah, dan bergerak senyap. Di hutan lebat, visibilitas hanya 5 hingga 10 meter. Lewat dari itu, sosok sawo matang akan terlihat seperti batang pohon. Bukti forensik, video 2017, dan pola kesaksian konsisten menunjukkan bahwa suku Mante bukan makhluk gaib. Mereka adalah entitas biologis nyata dengan kemampuan fisik, lari survival, yang superior di medannya. Video 2017 adalah smoking gun, bukti tak terbantahkan, bahwa setidaknya satu individu masih hidup di abad ke-21. Satu hal yang jarang dibahas detail adalah bahwa negara, pemerintah RI, merespons video ini secara serius. Ini bukan hoax internet yang diabaikan. Instruksi Mensos, Kemensos Menteri Sosial saat itu, Hovifah Indar Parawansa, memberikan pernyataan resmi. Beliau memerintahkan tim untuk menyisir lokasi guna menemukan suku Mante. Tujuan misi, bukan untuk ditangkap sebagai hewan, tapi untuk diberi jaminan hidup, jaduk, dan perlindungan sosial sesuai UUD 1945, fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Pemerintah berasumsi mereka adalah komunitas adat terpencil, KAT, yang tertinggal. Tim gabungan Dinas Sosial Aceh, Dinas Sosial Aceh membentuk tim khusus. Mereka menyisir area Janto dan gua-gua di sekitarnya. Hasil, nihil. Tim tidak menemukan individu Mante. Analisis kegagalan ini justru menjadi bukti kecerdasan Mante. Suku primitif biasa mungkin akan ditemukan. Ada jejak api, sampah, gubuk. Mante tidak meninggalkan jejak permanen. Mereka bergerak stealth, senyap. Kegagalan pemerintah menemukan mereka memperkuat teori bahwa mereka adalah ahli evasive maneuver, menghindar. Selain video Fredo, ada lapisan data lain dari saksi mata yang lebih kredibel daripada warga biasa. Saksi mata, pawang hutan, The Forest Keepers di Aceh, ada istilah, pawang hutan, orang yang dianggap punya koneksi spiritual dengan hutan. Beberapa pawang di PD mengonfirmasi keberadaan mereka tapi memiliki kode etik tak tertulis, jangan dicari, jangan diganggu. Mereka menyebut Mante sebagai orang halus, bukan hantu, tapi makhluk fisik yang perilakunya halus tak terlihat. Detail suara, pawang melaporkan pernah mendengar komunikasi mereka. Bukan bahasa kata-kata jelas, melainkan suara, ciap-ciap, atau siulan bernada tinggi yang bersahut-sahutan. Ini mirip bahasa sandi berburu.
Laporan operasi militer, era DOM selama masa konflik Aceh, GAM versus RI, hutan Aceh adalah zona perang. Banyak prajurit TNI dan kombatan GAM yang hidup berbulan-bulan di hutan. Ada laporan tak tertulis tentang prajurit yang melihat jejak kaki kecil di jalur patroli yang mustahil dilewati anak-anak desa, jauh di tengah rimba, tebing curam. Jejak itu sering ditemukan di dekat sumber air, mata air tersembunyi. Seringkali logistik tempur, makanan instan, hilang tanpa dirusak kemasannya secara brutal, seperti yang dilakukan monyet babi, melainkan diambil rapi. Mengapa mereka bisa bertahan hidup tanpa terdeteksi? Jawabannya ada di geologi Aceh. Gua Beye, Aceh Tengah sering disebut sebagai Istana Mante. Ini bukan gua biasa. Gua Beye memiliki mulut gua yang tampak normal, namun di dalamnya terdapat sistem lorong, tunnel system, yang sangat panjang dan bercabang. Spekulasi, Mante mungkin tidak tinggal di mulut gua, yang mudah terlihat, tapi jauh di zona gelap abadi, dark zone, di dalam gua, di mana manusia modern takut masuk karena kurang oksigen atau takut tersesat. Sumber pakan, diet analisis berdasarkan hutan tempat mereka terlihat. Ikan kerling, ikan jurung ikan sungai khas Aceh yang banyak terdapat di sungai-sungai jernih Janto dan Tangse. Ini sumber protein utama. Umbian liar, gadung talas hutan-hutan Aceh kaya akan umbi-umbian. Madu hutan, Mante, seperti suku pemburu pengumpul lain, diduga ahli memanjat untuk mengambil madu. Kemampuan lari dan otot punggung di video 2017 mendukung teori bahwa mereka adalah pemanjat ulung. Setelah video 2017 viral, muncul banyak sampah informasi. Kita harus membuangnya agar data tetap murni. Foto, mayat Mante, beredar foto makhluk kecil gosong atau kering. Fakta, itu seringkali adalah bangkai beruang madu, sunbear, yang dikuliti. Anatomi beruang dikuliti sangat mirip manusia kerdil, atau foto jenglot, karya seni mistis. Isu, ditangkap warga. Sering ada kabar Mante tertangkap. Fakta, belum ada satupun bukti fisik, DNA, rambut, tinja, atau tubuh, yang pernah diserahkan ke laboratorium LIPI atau universitas. Semua klaim, tertangkap, berakhir dengan kabur lagi, atau hilang secara gaib. Indonesia memiliki celah hukum, legal loophole, yang mengerikan terkait status suku Mante. Hingga detik ini, tidak ada definisi legal apakah mereka manusia atau satwa. Skenario A, mereka adalah manusia, WNI. Jika Mante diakui sebagai Homo sapiens, suku terasing, maka mereka dilindungi UUD 1945 dan HAM. Membunuh mereka pasal 338 KUHP, pembunuhan. Hukuman, 15 tahun penjara. Masalah, mereka tidak punya KTP, tidak terdata di Dukcapil, dan tidak mengakui kedaulatan NKRI. Apakah negara bisa memaksakan kewarganegaraan pada entitas yang tidak menginginkannya? Skenario B, mereka adalah hewan, primata baru. Jika sains memutuskan mereka adalah spesies berbeda, misal, kerabat Homo floresiensis yang belum punah, maka mereka masuk ranah UU nomor 5 tahun 1990, konservasi SDA. Membunuh mereka perburuan satwa liar. Hukuman, maksimal 5 tahun penjara. Bahaya, ini berarti secara teknis, menembak Mante hanya dianggap setara menembak orang utan, bukan membunuh manusia. Ini celah moral yang sangat berbahaya bagi pemburu liar. The Limbo, zona abu-abu saat ini mereka ada di limbo. Polisi hutan bingung, TNI bingung. Ketidakjelasan status ini membuat mereka rentan. Jika ada perkebunan sawit yang ingin membuka lahan dan menemukan mereka, mereka bisa dianggap hama tanpa perlindungan hukum yang jelas. Ini adalah alasan ilmiah terbesar mengapa para antropolog berteriak, jangan dekati mereka. Celah imunitas, immunity gap suku Mante telah terisolasi selama ribuan tahun, atau minimal ratusan tahun. Tubuh mereka tidak memiliki memori seluler untuk melawan virus modern. Penyakit sepele, kita kiamat bagi mereka. Virus influenza, flu, campak, atau cacar air yang bagi kita hanya butuh istirahat 3 hari, bagi Mante bisa menjadi wabah mematikan dengan tingkat kematian 90 hingga 100%. Kontak fisik sekadar bersalaman atau batuk di dekat mereka bisa memusnahkan satu klan dalam hitungan minggu. Kasus Amazon Peru,
Sejarah mencatat banyak suku di Amazon punah pasca konta pertama, bukan karena perang, tapi karena flu yang dibawa misionaris atau penebang kayu. Niat pemerintah memberikan bantuan, baju bekas, makanan, justru sering menjadi media penularan penyakit, vomites. Pada 2017, Menteri Sosial memerintahkan pemberian JADUP, jaminan hidup. Dalam analisis ini, kita harus berani mengatakan bahwa kebijakan itu, meski berniat mulia, adalah kesalahan fatal. Logika bantuan sosial versus logika alam, Manta adalah survivalis murni. Mereka tidak butuh beras raskin, mie instan, atau baju bekas. Memberi mereka makanan manusia modern akan merusak sistem pencernaan mereka, perubahan mikrobioma usus. Memberi mereka baju akan membuat kulit mereka lembab, jamuran, dan rentan penyakit kulit, karena mereka tidak tahu cara mencuci baju. Memindahkan mereka ke panti sosial, resettlement, akan membunuh jiwa mereka. Mereka akan mati karena stres, psychogenic death, di dalam tembok beton. Indonesia seharusnya meniru apa yang dilakukan pemerintah India terhadap suku Sentinel Utara, North Sentinelese, di Kepulauan Andaman. Kebijakan, eyes on, hands off, India melarang siapapun mendekati pulau tersebut dalam radius 5 mil. Angkatan Laut berpatroli bukan untuk mengekang suku itu, tapi untuk melindungi mereka dari orang luar. Biarkan mereka hidup dengan cara mereka sendiri. Jangan didata, jangan dipajaki, jangan diajari agama modern, jangan diberi vaksin. Akui kedaulatan wilayah mereka secara de facto sebagai zona terlarang. Bisakah diterapkan di Aceh? Sulit. Sentinel adalah pulau terpencil. Manta hidup di hutan Janto Pidi yang berbatasan langsung dengan jalan raya, kebun warga, dan proyek tambang. Gesekan tidak terhindarkan. Inilah tragedinya. Habitat mereka bukan pulau, tapi halaman belakang, peradaban yang terus meluas. Suku Manta adalah anomali yang tidak seharusnya ada di dunia modern, namun mereka bertahan. Mereka adalah kapsul waktu dari masa lalu Nusantara, Proto-Melayu, yang menolak berevolusi secara sosial. Video 2017 adalah peringatan terakhir. Allah memberitahu kita bahwa mereka masih ada, terjepit di antara ilalang dan deru motor trail. Tindakan terbaik yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka adalah, lupakan mereka. Hapus keinginan untuk memviralkan, hentikan ekspedisi pencarian, dan biarkan hutan Aceh menelan kembali rahasia mereka. Karena dalam sejarah manusia, setiap kali kita mencoba menyelamatkan suku terisolasi, kita justru mengakhiri keberadaan mereka. Sebelumnya, kita berasumsi ancaman terbesar adalah penyakit flu, namun ancaman terbesar juga bias datang dari kapitalisme perkebunan. Skenario: bayangkan sebuah perusahaan besar, sawit tambang, memegang hak guna usaha, HGU, ribuan hektar di pedalaman Aceh. Saat operator alat berat, ekskavator, sedang membuka hutan, mereka menemukan koloni Manta. Dilema bisnis, jika perusahaan melapor ke pemerintah, dinas sosial. Pemerintah akan menetapkan area itu sebagai zona konservasi cagar budaya. Izin HGU dibekukan. Operasi berhenti. Perusahaan rugi miliaran rupiah. Realita mengerikan. Secara logika bisnis ilegal, insentif terbesar bagi oknum perusahaan nakal bukanlah melapor, melainkan menghilangkan bukti. Ada kekhawatiran di kalangan aktivis lingkungan bahwa konflik sunyi mungkin sudah terjadi. Manta mungkin dianggap hama yang harus dibersihkan diam-diam sebelum media tahu, agar proyek bisa jalan terus. Ini menjelaskan kenapa mereka semakin terdesak ke puncak gunung yang tidak punya nilai ekonomi, bebatuan curam. Mereka bukan cuma lari dari manusia, mereka lari dari bulldozer. Nilai, bioprospecting, perburuan DNA. Jika Manta tertangkap, siapa yang paling bernafsu memiliki mereka? Bukan kebun binatang, tapi industri farmasi genetika. Kekebalan misterius, Manta hidup di hutan tropis basah yang penuh nyamuk malaria dan demam berdarah, tanpa dokter, tanpa kelambu, selama ribuan tahun. Secara genetik, mereka kemungkinan besar memiliki mutasi gen atau antibodi alami yang membuat mereka kebal terhadap malaria atau parasit tropis. The Golden Blood, darah mereka adalah tambang emas. Mengambil sampel DNA mereka bisa memicu penemuan obat malaria baru atau vaksin yang bernilai triliunan rupiah. Bahaya biopiracy. Jika keberadaan mereka bocor ke sindikat internasional, mereka bisa menjadi target penculikan untuk riset ilegal, human trafficking for research.
Ini terdengar seperti skifi, tapi sejarah eksploitasi sel manusia, seperti kasus Henrietta Lacks, membuktikan sains kadang tidak punya moral. Inilah Grand Conclusion, kesimpulan akhir, tentang misteri suku Mante. Mereka nyata kritis. Mereka adalah entitas biologis, Homo sapiens kuno, yang berada di ambang kepunahan, terjepit di sela-sela konsesi lahan sawit dan hutan lindung. Video 2017 adalah Glitch. Itu adalah momen langka di mana dua dunia, purba versus modern, bertabrakan karena kesalahan kalkulasi angin dan suara. Keselamatan dalam ketiadaan, status terbaik bagi mereka adalah tetap dianggap mitos. Jika mereka diakui resmi, mereka akan mati oleh penyakit. Jika mereka diakui sebagai hama, mereka mati oleh peluru. Jika mereka diakui sebagai aset riset, mereka mati di laboratorium. Biarkan mereka menjadi hantu. Hantu tidak bisa dibunuh, hantu tidak bisa sakit flu, dan hantu tidak bisa digusur oleh ekskavator. Itulah satu-satunya cara mereka bertahan hidup. Setelah membahas suku Mante, kita akan menyeberang ke Pulau Sulawesi untuk menelusuri suku Oni yang menjadi cerita turun-temurun masyarakat Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Suku Oni dipercaya menghuni kawasan hutan dan gua-gua di pegunungan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Tinggi tubuh, hanya sekitar 70 cm hingga 1 meter. Konon mereka memiliki penciuman yang sangat tajam dan bisa berlari sangat cepat di medan hutan yang rimbun, sehingga sulit ditangkap oleh mata manusia biasa. Mereka memiliki bahasa sendiri yang tidak dimengerti oleh warga suku Bugis pada umumnya. Menurut penuturan turun-temurun dari para tetua di Bone, dahulu, suku Oni dikenal sangat baik dan suka membantu. Jika warga desa akan mengadakan acara pernikahan atau hajatan, mereka bisa meminjam peralatan makan, piring, gelas dari tembaga emas, kepada suku Oni dengan cara meminta di depan mulut gua. Suku Oni mulai menutup diri setelah manusia modern seringkali tidak jujur. Banyak warga yang meminjam barang namun tidak mengembalikannya atau merusaknya. Karena kecewa dan merasa dikhianati, mereka masuk jauh ke dalam gua dan menutup diri selamanya dari peradaban manusia. Pusat legenda suku Oni berada di Gua Uhalie, Kecamatan Telu Siatinge. Di dalam gua ini, terdapat beberapa peninggalan yang sering dikaitkan dengan mereka, seperti perabotan berukuran kecil dan cap tangan mungil di dinding gua yang letaknya sangat tinggi, sulit dijangkau manusia biasa. Jika kita melihat catatan arkeologi tentang Maros Pangkep dan temuan manusia purba di Sulawesi, ada spekulasi bahwa suku Oni mungkin memiliki kaitan genetik atau sejarah dengan manusia purba yang mendiami gua-gua, leang, ribuan tahun lalu. Di mata masyarakat lokal, mereka adalah tuan rumah yang sebenarnya, yang perlahan terdesak ke pedalaman gunung karena ekspansi pemukiman manusia. Dahulu kala, hubungan antara suku Oni dan warga lokal, suku Bugis, tidaklah tertutup. Mereka hidup dalam simbiosis yang unik. Suku Oni dikenal memiliki kekayaan berupa logam mulia dan peralatan rumah tangga yang sangat indah, meskipun ukurannya mungil. Narasi yang paling kuat bertahan adalah tradisi meminjam peralatan. Ketika warga desa akan mengadakan pesta adat atau pernikahan, mapaci, mereka akan mendatangi mulut Gua Uhalie. Di sana, mereka akan memberikan persembahan berupa sirih pinang atau makanan, lalu meneriakkan niat mereka untuk meminjam piring, gelas, atau talam yang konon terbuat dari emas dan tembaga. Esok paginya, secara ajaib, peralatan tersebut sudah tersedia di depan mulut gua dalam keadaan rapi. Tidak ada kontak fisik, hanya kepercayaan. Suku Oni membantu manusia, dan manusia menghormati privasi mereka. Keharmonisan ini hancur karena satu sifat dasar manusia, keserakahan. Detail penting yang sering diceritakan para tetua adalah kejadian di mana seorang warga desa sengaja tidak mengembalikan satu buah piring emas milik suku Oni. Warga tersebut berbohong dengan mengatakan piring itu hilang atau pecah, padahal ia menyembunyikannya untuk kepentingan pribadi. Versi lain menyebutkan bahwa warga mengembalikan barang dalam keadaan kotor dan rusak. Bagi suku Oni, peralatan tersebut bukan sekadar benda, melainkan simbol harga diri dan kepercayaan. Merasa dikhianati dan menyadari bahwa manusia modern tidak bisa lagi dipercaya, suku Oni melakukan penarikan diri secara total. Sejak saat itu, permintaan pinjaman tidak pernah lagi dijawab.
Mulut gua yang tadinya terasa hangat menjadi dingin dan gelap. Suku Oni masuk jauh ke dalam perut bumi, ke sistem gua yang labirinnya tidak mungkin dipetakan oleh manusia, dan mereka menutup akses komunikasi selamanya. Sejak saat itu, mereka hanya terlihat sebagai bayangan cepat yang sesekali tertangkap mata pemburu yang tersesat. Narasi tentang suku Oni seringkali hanya berhenti pada kata kecil, namun jika kita menggali kesaksian dari para orang tua di Teluk Siatinge, deskripsi fisiknya jauh lebih spesifik. Suku Oni memiliki proporsi tubuh yang sangat kokoh meskipun pendek. Kulit mereka dideskripsikan berwarna coklat gelap kemerahan, serupa dengan warna tanah liat atau batuan gua yang lembab. Hal ini memberikan mereka kemampuan kamuflase alami yang luar biasa di dalam hutan gelap atau di balik bayangan stalaktit. Rambut mereka tidak halus, melainkan kasar, tebal, dan seringkali tumbuh tidak beraturan hingga menutupi sebagian wajah. Bentuk wajah mereka memiliki tulang pipi yang tinggi dengan rahang yang kuat, mengindikasikan pola makan yang bergantung pada alam liar, akar-akaran dan daging mentah. Detail yang jarang dibahas adalah kemampuan mata mereka. Di dalam kegelapan gua yang total, suku Oni diyakini memiliki penglihatan malam. Pupil mata mereka akan melebar secara maksimal, memungkinkan mereka melakukan aktivitas tanpa cahaya sedikit pun. Pendengaran mereka pun mampu menangkap frekuensi langkah kaki manusia dari jarak kiloan meter. Itulah sebabnya mengapa manusia hampir mustahil menyergap mereka. Suku Oni tidak menggunakan bahasa Bugis atau bahasa manusia pada umumnya. Komunikasi mereka dilakukan melalui deretan suara yang mirip dengan siulan burung atau bunyi gesekan serangga yang ritmik. Mengapa mereka disebut suku Oni? Dalam bahasa Bugis, kata Oni secara harfiah berarti bunyi atau suara. Penamaan ini bukan kebetulan. Ini menjadi bukti linguistik yang kuat bahwa interaksi leluhur Bugis dengan mereka lebih banyak terjadi melalui indera pendengaran daripada penglihatan. Leluhur orang Bone mungkin sering mendengar suara riuh aktivitas mereka, suara siulan, atau gumaman dari balik semak dan dalam gua, namun jarang melihat wujud fisiknya. Jadi, nama, suku Oni, sendiri adalah sebuah testimoni sejarah bahwa mereka adalah kaum yang bersuara namun tak terlihat. Dalam interaksi masa lalu di mulut gua, mereka tidak pernah berbicara langsung. Komunikasi terjadi melalui simbol. Jika mereka setuju meminjamkan barang, mereka akan meletakkan daun tertentu di atas barang tersebut. Jika seorang manusia memasuki wilayah mereka terlalu jauh, suku Oni akan mengeluarkan suara, tek-tek-tek, yang cepat dari balik semak-semak sebagai peringatan. Jika peringatan ini diabaikan, manusia tersebut biasanya akan kehilangan arah, tersesat secara misterius, karena suku Oni dipercaya mampu memanipulasi persepsi ruang di sekitar wilayah mereka. Meskipun tinggal di gua, mereka bukanlah makhluk primitif tanpa budaya. Ada detail penting mengenai peralatan mereka. Dari mana mereka mendapatkan emas, tembaga, dan kuningan untuk piring-piring yang dipinjamkan kepada warga? Ada spekulasi bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang pertambangan bawah tanah yang sangat maju atau mereka adalah pewaris harta karun kerajaan kuno yang terkubur saat bencana alam ribuan tahun lalu. Piring dan cawan yang dipinjamkan berukuran sangat kecil, pas di telapak tangan anak kecil, namun sangat berat karena murni terbuat dari logam mulia. Ini membuktikan bahwa mereka memiliki estetika dan struktur sosial yang menghargai kerajinan tangan. Dipercaya bahwa komunitas suku Oni dipimpin oleh seorang tetua atau ratu yang menentukan siapa saja manusia yang layak dibantu. Keputusan untuk menutup diri sepenuhnya juga diyakini berasal dari perintah tunggal pemimpin tertinggi mereka setelah insiden pengkhianatan piring emas tersebut. Warga yang ingin meminjam harus dalam keadaan bersih, secara ritual, dan membawa sesajen berupa lepa-lepa, makanan khas, atau sirih. Permintaan harus dilakukan sebelum matahari terbenam. Suku Oni adalah makhluk nokturnal. Mereka bekerja dan menyiapkan barang di malam hari, lalu meletakkannya di mulut gua tepat saat fajar menyingsing, sebelum manusia bangun. Ada pantangan keras untuk tidak mencoba mengintip ke dalam gua saat barang sedang disiapkan. Jika ada yang nekat mengintip, barang tidak akan pernah muncul, dan si pengintip konon akan mengalami sakit kepala hebat yang tidak bisa disembuhkan. Hilangnya suku Oni meninggalkan luka budaya bagi masyarakat Bone. Mereka bukan hanya kehilangan penyedia alat pesta, tapi juga kehilangan penjaga keseimbangan alam. Masyarakat percaya bahwa sejak suku Oni menghilang ke kedalaman bumi, hutan menjadi lebih panas, mata air di sekitar gua mulai mengecil, dan keberuntungan desa perlahan memudar. Pengkhianatan terhadap suku Oni dianggap sebagai dosa kolektif yang membuat manusia modern kehilangan akses ke dimensi kearifan lokal yang lebih tua.
Dalam narasi sebelumnya kita hanya menyebut Bone dan Telusiatinge secara umum. Namun, untuk memperdalam, kita harus menunjuk titik nol sejarah mereka. Interaksi paling intensif suku Oni tercatat secara spesifik terjadi di Dusun Deko, Desa Mapesangka. Ini bukan hutan sembarangan. Kawasan ini memiliki topografi unik dengan banyak bukit karst, batu kapur, yang berongga. Masyarakat setempat mengenal kawasan sekitar Gua Uhalie dengan sebutan Welrae. Dalam tradisi lisan, Welrae bukan sekadar hutan, tapi kawasan pamali, tabu. Ada aturan tak tertulis, jangan mengambil apapun dari Welrae, bahkan ranting kering sekalipun. Warga percaya bahwa setiap objek di kawasan Welrae sudah ditandai oleh suku Oni. Jika ada yang membawa pulang benda dari sana, suku Oni akan datang, menjemput barang tersebut, atau mengambil gantinya dari rumah si pengambil. Ketakutan psikologis yang tertanam turun-temurun inilah yang sebenarnya menjaga habitat suku Oni tetap steril dari jamahan manusia modern selama berabad-abad. Sebelum terdesak sepenuhnya ke dalam gua, suku Oni diketahui menghuni lereng-lereng bukit di sekitar pemukiman warga Deko. Mereka membangun semacam gubuk-gubuk kecil yang tersamar dengan vegetasi, sebelum akhirnya migrasi total ke perut bumi, Gua Uhalie, karena gangguan manusia. Ini adalah detail krusial yang sering terlewat. Di mata sebagian tetua adat Bone, suku Oni bukan sekadar manusia purba, melainkan dianggap memiliki darah ningrat atau hubungan dengan leluhur kerajaan. Mengapa mereka memiliki piring emas dan perabotan tembaga yang sangat mewah? Logikanya, suku primitif di hutan tidak bisa menempa emas sehalus itu. Teori terkuat, dan paling misterius, adalah bahwa mereka merupakan penjaga harta karun kerajaan masa lampau yang sengaja mengasingkan diri untuk melindungi pusaka tersebut dari penjara. Barang yang mereka pinjamkan bukan sekadar alat makan, melainkan benda-benda kebesaran yang biasanya hanya dimiliki istana, seperti baki emas, kancing baju emas, dan perhiasan untuk pengantin. Ini memperkuat dugaan bahwa mereka adalah sisa-sisa peradaban tinggi yang memilih hidup asketis, menyepi. Mari kita pertajam konflik utamanya. Tragedi yang membuat mereka pergi selamanya memiliki detail yang lebih menyakitkan. Warga yang meminjam barang tersebut tidak hanya menyembunyikannya. Dalam beberapa versi cerita lisan, warga tersebut dengan sombong memamerkan piring emas itu kepada orang lain dan mengklaimnya sebagai warisan nenek moyangnya sendiri. Hubungan suku Oni dan warga didasari oleh sumpah persaudaraan. Ketika klaim palsu itu terdengar oleh telinga suku Oni, yang sangat tajam, mereka menganggap itu bukan sekadar pencurian, melainkan pemutusan tali persaudaraan. Bagi suku Oni, kejujuran adalah hukum tertinggi, lebih tinggi dari nyawa. Ada aspek supranatural yang perlu ditekankan untuk Tone Mystery Channel Anda. Suku Oni dipercaya hidup di dua alam. Mereka memiliki tubuh fisik, bisa dilihat, bisa disentuh, meninggalkan jejak kaki. Tetapi mereka memiliki kemampuan untuk memudar atau menjadi tidak kasat mata ketika mereka tidak ingin dilihat. Mereka tidak hanya bersembunyi di balik batu, tapi dipercaya bisa memanipulasi pikiran orang yang mencarinya. Pemburu yang masuk ke hutan dengan niat buruk seringkali merasa sudah berjalan lurus, padahal hanya berputar-putar di tempat yang sama, disorientasi. Seolah-olah suku Oni memindahkan jalan setapak tersebut. Suku Oni tidak tidur di lantai tanah yang kotor. Cerita dari mereka yang pernah diculik atau tersesat masuk ke dunia mereka menyebutkan. Di dalam Gua Uhalie yang gelap itu, konon terdapat zona terang benderang. Bukan oleh matahari, tapi oleh batuan yang bercahaya atau sistem pencahayaan yang tidak diketahui. Mereka hidup berkelompok seperti masyarakat desa yang rapi, dengan aturan hierarki yang jelas. Mereka memiliki tempat penyimpanan harta, tempat tidur yang terbuat dari kulit kayu halus, dan sistem pengairan bawah tanah yang canggih. Jika suku Oni hanya dongeng, mengapa mereka memiliki alamat yang begitu spesifik dan sulit dijangkau? Pusat eksistensi mereka ada di Gua Uhalie, Dusun Deko, Desa Mapesangka. Namun, jangan bayangkan ini seperti gua wisata. Mulut Gua Uhalie terletak di tebing curam yang dikelilingi hutan lebat. Akses menuju ke sana bukan sekadar jalan setapak, melainkan medan terjal yang dipenuhi batu karang tajam. Bagi warga lokal, medan ini adalah saringan alam. Hanya mereka yang bernyali besar dan berfisik prima yang bisa mendekat. Gua ini bukan sekadar lubang horizontal. Ia adalah sistem gua vertikal dan horizontal yang kompleks, labirin. Di dalamnya terdapat teras-teras batu bertingkat. Struktur ini sangat menguntungkan bagi makhluk bertubuh kecil namun lincah, tapi menjadi mimpi buruk bagi manusia normal yang lambat dan bertubuh besar.
Warga yang pernah mendekat melaporkan adanya hembusan angin aneh dari dalam gua, mengindikasikan bahwa gua ini memiliki jalan tembus ke tempat lain yang sangat jauh, mungkin terhubung ke sistem gua lain di Pegunungan Bone, menciptakan jaringan jalan raya bawah tanah yang aman bagi suku Oni. Bukti fisik paling kuat, dan paling sering diperdebatkan, yang menandakan bahwa gua ini pernah, atau masih, dihuni oleh entitas bukan manusia biasa adalah jejak tangan merah. Di dinding dan langit-langit gua bagian dalam, terdapat cap-cap telapak tangan berwarna merah kecoklatan. Yang membuatnya misterius bukanlah warnanya, melainkan posisinya. Cap tangan itu berada di langit-langit gua yang sangat tinggi, di area yang licin dan menggantung. Manusia normal membutuhkan tangga untuk mencapainya. Namun, cap tangan ini tersebar seolah-olah pembuatnya bisa berjalan merayap di dinding seperti cicak atau laba-laba. Ini selaras dengan deskripsi fisik suku Oni, kecil, ringan, dan pemanjat ulung. Ukuran telapak tangan itu sangat kecil, mirip tangan anak-anak usia 4-5 tahun, namun dengan struktur jari yang tampak lebih panjang dan kokoh, bukan tangan bayi yang gemuk. Ini adalah ciri khas primata atau hominid purba, bukan manusia modern. Dalam dunia investigasi misteri, kesaksian mata adalah emas. Dan untuk kasus suku Oni, kesaksian paling valid dan rinci datang dari seorang tokoh masyarakat yang dihormati, yakni Rustam, mantan kepala desa Mapesangka. Beliau bukan pembual. Beliau adalah pemimpin desa yang memberikan kesaksian verbal tentang interaksinya. Berikut detail pengakuannya yang sering dikutip dalam ekspedisi pencarian. Rustam mengaku pernah masuk ke dalam gua dan diizinkan berinteraksi. Menurutnya, suku Oni tidak punah. Mereka hanya bersembunyi. Rustam mendeskripsikan mereka persis seperti legenda, tinggi sekitar lutut orang dewasa, wajah keriput tua, meskipun badannya kecil, dan bergerak sangat cepat. Ini adalah detail krusial. Saat Rustam mencoba masuk lebih dalam atau berinteraksi, ada satu syarat mutlak, tidak boleh ada cahaya. Suku Oni sangat sensitif terhadap cahaya, fotofobia, yang masuk akal bagi makhluk yang hidup ratusan tahun di kegelapan gua. Cahaya senter atau obor dianggap sebagai agresi serangan yang menyakitkan mata mereka. Dalam salah satu klaimnya yang paling mengerikan namun menarik, Rustam menyebutkan bahwa suku Oni pernah mengajak dia untuk tinggal. Namun, ajakan ini ditolak karena Rustam sadar bahwa jika ia masuk terlalu dalam ke dunia mereka, ia mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke dunia manusia, dunia permukaan. Selain Rustam, warga Dusun Deko sering melaporkan fenomena visual yang konsisten selama puluhan tahun. Petani yang berkebun di dekat kaki bukit sering melihat anak kecil berlarian di antara tanaman jagung atau kakao saat senja, maghrib. Ketika warga mencoba mendekat karena mengira itu anak tetangga yang tersesat, sosok itu akan berlari menuju tebing batu dan lenyap. Bukan bersembunyi di balik batu, tapi seolah-olah masuk ke dalam batu. Ini memperkuat dugaan adanya pintu-pintu rahasia atau celah sempit di kaki bukit yang hanya muat untuk tubuh 70 cm mereka. Ekspedisi modern yang mencoba merekam aktivitas di mulut gua sering menangkap anomali audio. Bukan bahasa Bugis, bukan bahasa Makassar. Terdengar seperti gumaman cepat dengan intonasi tinggi di malam hari, dari dalam gua sering terdengar suara seperti aktivitas domestik, suara benturan benda keras, suara air yang diaduk, seolah-olah ada kehidupan sibuk yang sedang berlangsung jauh di perut bumi. Gua Uhalie, dan kawasan sekitarnya yang sering disebut Well Rae, bukan sekadar lubang di tanah. Secara geologis, ini adalah bagian dari bentang alam Kars Maros Bone yang legendaris. Kita perlu memahami medannya untuk mengerti kenapa mereka tidak pernah tertangkap. Kawasan ini dipenuhi menara batu kapur yang menjulang tegak lurus. Hutan di sini tumbuh di atas batu, bukan tanah datar. Akar-akar pohon beringin raksasa melilit batu karang, menciptakan ribuan celah sempit, retakan, yang hanya muat untuk tubuh seukuran anak kecil. Bagi suku Oni, ini adalah jalan raya. Bagi manusia, ini adalah jebakan kaki yang mematahkan tulang. Struktur batuan kapur memiliki akustik unik. Di titik tertentu, suara teriakan bisa bergema hingga kiloan meter, tapi di titik lain, cekungan, suara diredam total. Suku Oni memanfaatkan zona akustik ini. Mereka bisa berkomunikasi tanpa terdengar oleh pemburu yang berjarak hanya 10 meter dari mereka.
Di dalam sistem gua tersebut, terdapat aliran sungai bawah tanah yang tidak pernah kering. Ini menjawab pertanyaan logis, apa yang mereka minum? Mereka memiliki akses air bersih yang tidak tersentuh polusi manusia, memungkinkan mereka bertahan hidup berbulan-bulan tanpa keluar dari gua saat musim kemarau. Mari kita zoom in pada cap tangan di dinding gua tersebut. Ini bukan sekadar coret-coret. Posisi anti-gravitasi, cap tangan tersebut sering ditemukan di langit-langit gua, plafon, yang berbentuk kubah. Tidak ada pijakan batu di bawahnya. Artinya, pembuat jejak ini harus menahan berat badannya dengan satu tangan sambil mencetak tangan lainnya, atau mereka memiliki kemampuan memanjat dinding gua yang licin, yang basah oleh tetesan air kapur, tanpa alat bantu. Ini menunjukkan kekuatan jari yang setara dengan primata pemanjat pohon. Warna merah pada cap tangan tersebut berasal dari oker, tanah liat merah, yang dicampur dengan getah pohon tertentu atau lemak hewan. Daya tahannya luar biasa, bertahan ratusan tahun di tengah kelembapan gua yang tinggi. Ini membuktikan suku Oni memiliki pengetahuan meracik bahan kimia alami untuk seni atau penanda wilayah. Analisis visual menunjukkan bahwa jari-jari pada cap tangan itu lengkap dan proporsional. Ini membantah teori bahwa suku Oni adalah kumpulan manusia cacat, kerdil karena penyakit, yang dibuang. Struktur tangannya fungsional, simetris, dan evolusioner, didesain untuk kehidupan arboreal, memanjat, dan terestrial, gua. Bagaimana cara mereka menghilang saat dikejar? Warga lokal punya detail spesifik tentang taktik pelarian diri suku Oni. Taktik patung batu. Saat merasa terancam dan tidak sempat lari, suku Oni tidak tiarap. Mereka berdiri diam mematung menempel pada dinding gua atau batang pohon. Warna kulit mereka yang serupa tanah dan tekstur kulit yang kasar membuat mereka menyatu sempurna dengan latar belakang, natural camouflage. Mata manusia yang mencari, gerakan, akan melewatkan mereka begitu saja. Di sekitar mulut gua utama, terdapat puluhan lubang kecil seukuran musang yang tertutup semak belukar. Manusia mengira itu lubang hewan. Padahal, itu adalah pintu darurat suku Oni. Saat dikejar, mereka tidak lari ke dalam gua besar, yang mudah diikuti, tapi meluncur masuk ke lubang-lubang tikus ini yang terhubung langsung ke serambi utama gua di kedalaman tanah. Pertanyaan paling logis yang harus dijawab secara mendalam, jika mereka mengisolasi diri ratusan tahun di dalam gua, apa yang mereka makan? Hutan di luar dikuasai manusia, jadi mereka harus bergantung pada ekosistem internal gua. Sistem gua kapur bone adalah rumah bagi jutaan burung walet dan kelelawar. Secara teori, suku Oni adalah pemburu vertikal. Dengan kemampuan memanjat dinding tegak lurus, seperti yang dibuktikan oleh cap tangan di langit-langit, mereka memiliki akses tak terbatas ke sarang walet, sumber protein murni, dan kelelawar tidur. Ini menjelaskan mengapa mereka tidak perlu bercocok tanam di luar. Air sungai bawah tanah di kawasan kapur bone kaya akan kalsium dan mineral larut dari batu gamping. Ini adalah detail penting. Konsumsi air berkalsium tinggi secara terus-menerus selama bergenerasi mungkin berkontribusi pada struktur tulang mereka yang padat dan kuat meskipun bertubuh kecil. Di sungai-sungai gelap abadi di perut bumi, terdapat udang dan kepiting gua, stigofauna, yang berlimpah. Ini adalah sumber makanan yang tidak terlihat oleh manusia di permukaan, namun menjadi lumbung pangan bagi penghuni gua. Berdasarkan analisis struktur gua kapur dan cerita tutur tentang kerajaan mereka, gua Uhalie kemungkinan besar terbagi menjadi zona-zona spesifik. Mereka tidak tidur, makan, dan membuang kotoran di tempat yang sama. Mulut gua yang biasa dimasuki manusia, tempat Rustam berdiri, hanyalah zona transisi. Suku Oni tidak tinggal di sini. Ini adalah area checkpoint. Di area ini, mereka memasang jebakan akustik, batu-batu yang jika dipijak akan menghasilkan gema tertentu untuk memberi sinyal ke dalam. Melalui celah-celah sempit yang disebut lubang tikus tadi, terdapat chamber, ruangan, raksasa di kedalaman yang lebih stabil suhunya, sekitar 24-25 derajat Celcius sepanjang tahun. Disinilah kota mereka berada. Lantainya diyakini dilapisi jerami kering atau kulit kayu yang dibawa dari hutan saat malam hari untuk insulasi dari dinginnya lantai batu. Mengapa gua tidak berbau busuk meski dihuni koloni? Mereka memanfaatkan aliran sungai bawah tanah sebagai sistem pembuangan limbah alami yang langsung hanyut ke akuifer laut, menjaga udara gua tetap steril. Mari kita bahas kembali piring dan peralatan yang menjadi sumber konflik. Ada detail material yang spesifik.
Warga yang pernah memegang piring emas suku Oni mendeskripsikan teksturnya, dingin, dan berat jenisnya tidak wajar. Ini bukan emas sepuhan. Ini indikasi solid gold atau paduan logam kuno. Detail yang sangat jarang dibahas, piring-piring itu tidak polos. Ada ukiran halus bermotif flora, tumbuhan pakis, dan geometris di pinggirannya. Motif ini berbeda dengan ukiran khas Bugis Makassar yang dominan sulur bunga. Ini menandakan suku Oni memiliki identitas seni sendiri yang terpisah dari budaya Luo atau Bone modern. Apa yang terjadi pada piring yang dicuri? Dalam cerita lokal, piring itu tidak membawa kekayaan. Keluarga yang menyimpannya konon mengalami kemalangan beruntun, sakit aneh, gagal panen. Akhirnya, barang tersebut menghilang sendiri dari lemari penyimpanan, dipercaya diambil kembali oleh pasukan bayangan suku Oni saat pemilik rumah tidur lelap. Bagaimana mereka tahu jika ada manusia mendekat, bahkan sebelum manusia itu melihat gua? Suku Oni dipercaya memiliki hubungan simbiosis dengan hewan hutan. Burung-burung tertentu atau monyet macaca maura, monyet hitam Sulawesi, yang ribut sering menjadi alarm alami bagi mereka. Jika monyet di sekitar tebing mendadak diam atau menjerit dengan nada tertentu, suku Oni tahu ada penyusup. Dipercaya selalu ada 2-3 anggota suku Oni yang bertugas sebagai pengawas di celah bebatuan tinggi dekat mulut gua. Mereka tidak bergerak selama berjam-jam, teknik mematung. Mereka mengawasi dengan mata malam mereka. Jika pengunjung datang dengan niat buruk, membawa senjata, berniat merusak, mereka akan menjatuhkan kerikil atau membuat suara menakutkan untuk mengusir. Jika pengunjung sopan, seperti Rustam, mereka akan diam dan membiarkan interaksi terjadi. Jika kita hanya melihat suku Oni sebagai makhluk hutan yang polos, kita melewatkan separuh sejarah Sulawesi Selatan. Dalam narasi tutur tua, Sinrilik Tolo, keberadaan orang-orang kecil ini bukan sekadar tetangga desa, melainkan aset strategis bagi penguasa tanah Bone dan Goa di masa lampau. Jauh sebelum konsep intelijen modern ada, raja-raja di Sulawesi Selatan konon memanfaatkan suku Oni sebagai mata-mata elit. Jika kita menarik garis waktu sejarah Bone, masa-masa di mana suku Oni disebut aktif membantu kerajaan mungkin bertepatan dengan era pergolakan abad ke-17, masa Arung Palaka. Saat itu, strategi gerilya dan penguasaan medan hutan adalah kunci kemenangan. Ada kemungkinan bahwa pasukan khusus yang mampu bergerak cepat di hutan dan tidak terdeteksi musuh yang sering disebut dalam syair-syair tua, Tolo, sebenarnya merujuk pada bantuan dari suku Oni. Mereka tidak bertarung berhadap-hadapan, melainkan merusak logistik musuh dan mencuri informasi. Ketika perang usai dan kerajaan mulai stabil dengan birokrasi kaku, jasa, sekutu kecil, ini dilupakan, dan mereka pun kembali ke bayang-bayang. Dalam era peperangan antar kerajaan, misalnya ketegangan sejarah antara Bone dan Goa, ukuran tubuh suku Oni yang hanya setinggi lutut, 70 cm, adalah keunggulan taktis yang mematikan. Mereka bisa menyusup ke benteng musuh melalui saluran pembuangan air atau celah pagar yang mustahil dilewati prajurit manusia. Dalam era peperangan antar kerajaan, misalnya ketegangan sejarah antara Bone dan Goa, ukuran tubuh suku Oni yang hanya setinggi lutut, 70 cm, adalah keunggulan taktis yang mematikan. Mereka bisa menyusup ke benteng musuh melalui saluran pembuangan air atau celah pagar yang mustahil dilewati prajurit manusia. Dengan kemampuan pendengaran mereka yang mampu menangkap frekuensi rendah dan gerakan mereka yang senyap, mereka ditugaskan untuk menguping pembicaraan strategi perang di kolong rumah panggung musuh. Informasi ini kemudian dibawa kembali ke Raja Bone. Inilah yang memunculkan pepatah tua Bugis, dinding punya telinga, sebuah metafora yang mungkin dulunya bermakna harfiah tentang keberadaan suku Oni di balik dinding. Ada pertanyaan besar dalam arkeologi Sulawesi. Bagaimana batu-batu besar untuk benteng atau makam kuno dipindahkan di medan berbukit tanpa teknologi berat? Legenda menyebutkan bahwa suku Oni bukan hanya lincah, tapi memiliki kekuatan fisik yang tidak proporsional dengan tubuhnya, mirip semut. Raja-raja masa lampau meminjam tenaga mereka untuk proyek pembangunan rahasia, terutama pembuatan terowongan pelarian raja. Dipercaya bahwa suku Onilah yang menggali jalur-jalur rahasia yang menghubungkan istana raja dengan gua-gua penyelamatan di pegunungan. Gua Uhalie diyakini sebagai salah satu hub atau stasiun utama dari jaringan jalan raya bawah tanah yang menghubungkan wilayah Bone dengan wilayah lain, yang hanya diketahui oleh keluarga kerajaan dan suku Oni sendiri. Selanjutnya, ini menjawab misteri piring emas dengan lebih logis. Mengapa mereka punya emas? Ketika sebuah kerajaan atau dinasti diambang keruntuhan, akibat perang atau pemberontakan, raja tidak akan membiarkan pusaka kebesaran, arajang, jatuh ke tangan musuh.
Pusaka ini dititipkan kepada penjaga yang paling setia dan paling sulit ditemukan, suku Oni. Piring emas, baki, dan perhiasan yang sering mereka pinjamkan ke warga desa dulu, sejatinya adalah harta kerajaan yang mereka selamatkan. Mereka bukan pemilik, mereka adalah kustodian, penjaga amanah. Peminjaman barang-barang ini kepada rakyat jelata di masa damai adalah cara suku Oni merayakan amanah tersebut, sekaligus menguji apakah manusia modern masih memegang teguh kejujuran seperti raja-raja terdahulu. Seiring masuknya modernisasi dan perubahan sistem pemerintahan, kontrak gaib antara istana dan suku Oni terputus. Manusia mulai memandang mereka bukan sebagai sekutu yang dihormati, melainkan sebagai objek eksploitasi atau tontonan. Tragedi, pencurian piring, oleh warga desa hanyalah puncak gunung es. Alasan utamanya adalah hilangnya wibawa penguasa. Ketika manusia mulai serakah dan tidak lagi menghormati hukum adat, suku Oni menarik diri. Mereka membawa serta seluruh rahasia jalur tikus, strategi perang, dan harta pusaka masuk ke dalam perut bumi. Mereka tidak lagi melayani raja, karena bagi mereka, sudah tidak ada lagi raja yang layak dilayani di permukaan tanah. Jadi, setelah kita menelusuri lorong-lorong gelap sejarah Bone dan kesaksian warga, apa kesimpulan akhirnya? Apakah suku Oni hanyalah hantu dalam cerita pengantar tidur? Jika kita membedah semua petunjuk tadi dengan kacamata logika dan sains, kita tidak sedang berhadapan dengan makhluk gaib. Kita sedang melihat jejak sebuah peradaban bawah tanah yang sangat cerdas. Mari kita rangkum buktinya. Teknologi ventilasi alami. Jika kita berpikir secara logis, sebuah pertanyaan besar pasti muncul. Bagaimana mungkin sebuah komunitas, katakanlah ratusan individu suku Oni, bisa bertahan hidup di kedalaman perut bumi yang tertutup rapat tanpa mati lemas? Kita tahu bahwa semakin dalam kita masuk ke gua, kadar oksigen akan menipis dan gas berbahaya seperti karbon dioksida meningkat. Secara teori, kota, mereka seharusnya menjadi kuburan massal dalam hitungan hari. Namun, fakta lapangan menunjukkan sebaliknya. Jawabannya terletak pada apa yang sering diabaikan oleh warga lokal di permukaan Bukit Kapur di atas Gua Uhalie. Di sela-sela bebatuan terjal, terdapat ribuan lubang kecil misterius, diameternya hanya seukuran kepalan tangan, yang tertutup semak belukar. Selama bertahun-tahun, warga menganggap itu hanyalah sarang ular atau lubang tikus tanah. Padahal, jika diteliti lebih lanjut, itu adalah sebuah sistem rekayasa sipil yang jenius, sistem paru-paru bukit. Suku Oni diduga kuat telah memahat, membor, atau memperlebar retakan alami pada batuan kapur tersebut hingga tembus dari permukaan atas langsung ke ruang-ruang utama di kedalaman bawah tanah. Teknik ini menciptakan apa yang dalam ilmu fisika disebut efek cerobong. Udara panas dari dalam gua akan naik keluar melalui lubang-lubang ini, dan tekanan udara yang berubah akan menyedot udara segar yang kaya oksigen dari mulut gua utama ke bawah secara konstan. Ini membuktikan bahwa suku Oni bukan sekadar penghuni gua yang primitif. Mereka adalah insinyur sipil bawah tanah yang memahami prinsip aerodinamika. Anomali genetika dan pertahanan biologi. Seringkali kita mendengar cerita dari para tetua, jangan mengintip suku Oni, nanti kamu sakit kepala hebat yang tidak ada obatnya. Mudah bagi kita untuk melabeli ini sebagai tahayul atau kutukan mistis. Namun, mari kita bedah dari sudut pandang medis dan biologi. Apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh manusia saat itu? Gua yang tertutup dan terisolasi selama ribuan tahun adalah ekosistem yang sangat sensitif. Tempat seperti ini seringkali menjadi inang bagi spora jamur purba, bakteri, atau mikroorganisme yang telah berevolusi terpisah dari dunia luar, mirip dengan fenomena kutukan Firaun saat makam piramida pertama kali dibuka, di mana para arkeolog jatuh sakit bukan karena hantu, melainkan karena patogen kuno. Suku Oni, yang telah hidup di sana selama berabad-abad, kemungkinan besar sudah memiliki kekebalan, imunitas, genetik terhadap lingkungan tersebut. Namun bagi manusia luar, menghirup udara di zona merah atau area privat mereka bisa memicu reaksi alergi neurotoksin yang parah, yang gejalanya bermanifestasi sebagai vertigo, mual, dan sakit kepala yang menusuk. Selain itu, ada hipotesis kuat bahwa suku Oni secara aktif menggunakan perang biologis. Mereka disinyalir mengoleskan racun alami, mungkin ekstrak dari kata gua atau tanaman beracun, pada benda-benda atau bebatuan di perbatasan wilayah mereka. Rasa sakit yang diderita para pengintip bukanlah santet, melainkan efek racunan ringan sebagai sistem alarm fisik yang brutal, sebuah pesan tegas agar manusia tidak melangkah lebih jauh. Detail forensik pada piring emas. Mari kita lakukan analisis forensik pada bukti fisik paling terkenal dalam legenda ini,
piring emas. Banyak yang mengira suku Oni hanya mencuri atau menemukan harta karun kerajaan yang hilang. Tapi deskripsi detail dari saksi mata menceritakan kisah yang berbeda dan jauh lebih mencengangkan. Emas yang dimiliki suku Oni dideskripsikan memiliki rona kemerahan yang khas, atau yang di dunia modern kita kenal sebagai rose gold. Dalam ilmu metalurgi, warna ini hanya bisa dicapai dengan campuran tembaga yang sangat spesifik dan presisi. Ini adalah ciri khas teknik penempaan logam kuno praera Majapahit yang sudah sangat langka. Yang lebih membingungkan para peneliti adalah konstruksi piring tersebut. Benda-benda itu konon tanpa sambungan, tanpa bekas paku, dan tanpa jejak las kasar. Ini mengindikasikan bahwa suku Oni menguasai teknik metalurgi tingkat tinggi, kemungkinan besar teknik pengecoran cetakan lilin atau bahkan tempa dingin. Bayangkan tingkat kesulitannya, mereka melakukan proses peleburan dan penempaan logam ini di dalam gua, dengan oksigen yang terbatas untuk pembakaran api besar. Jika mereka mampu memproduksi barang sehalus itu dalam kondisi ekstrim, maka teknologi pengolahan logam mereka sebenarnya jauh melampaui kemampuan pandai besi manusia modern di zamannya. Ini bukan barang curian, ini adalah mahakarya otentik mereka sendiri. Strategi akustik hantu. Salah satu misteri terbesar di hutan Telu Siatinge adalah fenomena disorientasi. Mengapa pemburu yang hafal jalan tiba-tiba bisa berputar-putar di tempat yang sama saat mendekati wilayah suku Oni? Warga menyebutnya disembunyikan hantu. Tapi sains punya penjelasan yang lebih mengerikan, infrasonik. Gua kapur dengan lorong-lorong panjangnya adalah amplifier alami raksasa. Struktur tenggorokan suku Oni, yang menghasilkan suara gumaman rendah atau bunyi, tek-tek-tek, ritmik, diduga mampu memanipulasi akustik gua untuk menciptakan gelombang suara infrasonik, yaitu suara dengan frekuensi sangat rendah, di bawah 20 Hz, yang tidak bisa didengar telinga manusia, tapi bisa dirasakan oleh tubuh. Penelitian modern membuktikan bahwa paparan gelombang infrasonik dapat mengganggu cairan di telinga dalam, sistem vestibular, manusia yang mengatur keseimbangan. Efeknya instan dan melumpuhkan, rasa takut yang muncul tiba-tiba tanpa sebab, mual, pusing, dan yang paling fatal, hilangnya kemampuan navigasi spasial. Jadi, ketika seseorang merasa bingung arah atau merasa diawasi oleh sosok tak kasat mata, itu bukanlah sihir. Suku Oni sedang menyerang sistem saraf pusat penyusup tersebut menggunakan fisika suara. Mereka tidak perlu menyentuh kita untuk mengusir kita. Mereka cukup berbicara, dan otak kita akan memaksa kaki kita untuk lari. Jejak simbiosis dengan suku Kajang. Untuk memahami suku Oni secara utuh, kita tidak bisa hanya melihat ke Bone. Kita harus menarik garis merah ke selatan, ke wilayah Bulukumba, tempat berdiamnya suku Kajang yang legendaris dengan pakaian serba hitamnya. Ada korelasi filosofis yang mengejutkan antara kedua entitas ini. Suku Kajang memegang teguh prinsip hidup, kama semase, hidup sederhana, menderita, dan menolak kemewahan duniawi. Pola ini sangat identik dengan perilaku suku Oni yang menolak peradaban modern dan memilih hidup asketis di dalam gua. Apakah mungkin suku Oni dan suku Kajang sebenarnya berasal dari satu akar leluhur yang sama? Sebuah orde lama, penjaga Sulawesi yang pecah jalan saat menghadapi modernisasi? Suku Kajang memilih jalan, menghilang secara budaya, menutup diri dari pengaruh luar tapi tetap terlihat. Sementara suku Oni, sebagai saudara tua, memilih jalan yang jauh lebih ekstrim, menghilang secara fisik, lenyap sepenuhnya dari pandangan mata manusia. Koneksi spiritual antara penjaga hutan di Bone dan penjaga hutan di Bulukumba ini memperkuat dugaan bahwa suku Oni bukanlah sekadar mitos lokal yang terisolasi. Mereka adalah bagian dari kepingan besar sejarah peradaban Sulawesi yang bertugas menjaga keseimbangan alam, sebelum keserakahan manusia modern merusak segalanya. Dari ujung barat Sumatera di hutan Aceh, hingga ke kedalaman Gua Kars di Bone, Sulawesi Selatan. Kita melihat sebuah pola yang mengerikan namun menakjubkan. Dua peradaban, orang kecil, yang terpisah ribuan kilometer lautan, namun memiliki deskripsi, perilaku, dan cara bertahan hidup yang identik. Apakah ini kebetulan? Atau memang Nusantara ini adalah rumah bagi spesies hominid lain yang belum tercatat di buku biologi? Dan pertanyaan terbesarnya, bagaimana menurut kalian dengan penjelasan sains barusan? Apakah penjelasan sains tadi, mulai dari sistem ventilasi Bukit Kapur, teknologi metalurgi kuno, hingga pertahanan biologis dan akustik, cukup masuk akal untuk menjelaskan keberadaan mereka? Apakah suku Mante dan suku Oni benar-benar master survival yang menggunakan sains alami? Atau,
Kalian tetap pada pendirian bahwa mereka adalah entitas gaib yang tidak bisa dinalar? Saya ingin membaca teori liar kalian. Apakah mereka masih ada di sana, sedang mengamati kita sekarang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Diskusi ini belum selesai. Saya True Story, sampai jumpa di misteri selanjutnya.